Juru selamat. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang, selamat ibadah. Tuhan memberkati kalian semua. Enggak terasa, kita akan mengakhiri bulan Maret. Dan saya amati dari bulan Januari tanggal 1 sampai hari ini, yang mana kata banyak manusia, tahun 2023 adalah tahun ke-8. Tetapi bagi kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bagi kita yang sujud menyembah kepadanya, tidak ada hari ke-8. Kenapa? Karena di kitab Yohanes pasal 1, ayat yang keempat dan 5 berkata, Dia adalah terang yang akan menerangi kehidupan kami. Jadi untuk kita sebagai anak Tuhan harus mengaminkan ayat itu. Bahwa kita hidup di dalam terang Allah bukan kegelapan. Amin. 275 hari lagi kita harus masih menjalani hidup. Tuhan berkata, jangan ada yang putus asa. Karena dia berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan. Kalau dia akan memberikan kelegaan, berarti setiap perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, Dialah yang akan menyertai dengan tangannya yang dahsyat. Jadi, anggap saja kalau kita menghadapi ke depan tantangan dan masalah, bukan membuat kita jadi takut. Tetapi, supaya kita mengenal siapa Yesus kita. Dia adalah Allah Immanuel. 24 jam non-stop kali 365 hari dalam setahun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dia tidak pernah meninggalkan kita karena dia Allah Immanuel. Kenapa kita takut Bapak Ibu? Dan Tuhan mau di setiap persoalan masalah bukan untuk kita lari. Lari kemanapun. Persoalan masalah secara kenyataan di dunia ini pasti kita hadapi dan kita temui. Tetapi puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia yang menjadi pemenang dan sudah menang. Dan saya ingatkan satu hal yang harus diingat. Sampai hal maut pun kekalahan manusia, ending akhir dari setiap manusia, kematian. Tetapi kematian sudah dikalahkan Tuhan. Dan dia bangkit. Kenapa anak-anaknya sering takut dan khawatir? Ada beberapa pihak yang berkata pada saya, Pak Hadi, kita punya modal bingung kerja. Apalagi yang enggak punya modal. Saya diam sejenak, akhirnya saya jawab, kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Saya jawab dengan satu kata, karena tidak ada Yesus di dalam dirimu. Amin. Kalau ada Yesus di dalam dirimu, kita harus ingat, maut sudah dikalahkan, iblis sudah tunduk di telapak kakinya. Berarti Allah kita adalah Allah yang hebat. Mari kita masuk di dalam kitab Rut pasalnya yang ke-1. Inilah kenyataan hidup yang akan dialami setiap siapapun, tidak terkecuali orang pilihannya. Rut pasal 1 ayat 1 dan 2 kita perhatikan Bapak Ibu. Rut pasal 1 ayat 1 dan 2.
pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kelion. Semuanya orang Efrata di Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saya sampaikan satu hal yang harus kita tidak harus lakukan. Di setiap ada persoalan, masalah, terima kasih. Di setiap ada persoalan, masalah, kita bisa membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sejak zaman Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf, apakah tidak pernah ada masalah? Selalu ada masalah. Soal kelaparan selalu terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, setiap masalah persoalan yang Tuhan izinkan, Dia tidak akan membiarkan kita. Jadi saya sampaikan kepada semua jemaat yang hadir, jangan kita mengikuti seperti Bapak Elimelek dan istrinya Naomi. Di saat ada masalah di tanah Israel, mereka meninggalkan untuk pergi ke Moab. Dia pikir di Moab ada kehidupan, ada penyelesaian. Di mana saja sekali lagi saya katakan. Masalah ada. Kita meninggalkan masalah ini, kita akan ketemu masalah ini dimanapun kita ada. Tetapi seperti yang tadi saya katakan. Katanya tahun ini kegelapan. Tetapi saya melihat sesuatu yang ajaib. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini sudah bulan Maret hampir akhir. Saya semakin melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Di setiap persoalan masalah yang ada harusnya Tuhan mengajar kita seperti Yesus di Taman Getsemani. Di saat dia merasakan hatinya mau hancur dan hampir mati. Dia tidak hadapi sendiri. Dia berkata pada Bapak, Bapak, kalau boleh engkau izinkan masalah ini pergi dariku. Tetapi lah ini pribadi Yesus yang gentleman. Dia berkata apa? Tetapi bukan kehendakku yang jadi ini. Tidak seperti Pak Elimelek kita meninggalkan masalah. Lari. Kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Endingnya, dia pikir di Moab ada jalan keluar. Tetapi Tuhan izinkan. Dia dipanggil. Mati. Selesai riwayatnya. Saya percaya. Kalau Pak Elimelek waktu ada di Israel. Menghadapi kelaparan dan masalah persoalan. Dia mau sujud sembah Tuhan. Dia akan melihat kemuliaan. Yang penting Bapak Ibu. Kembali ke kita taat dan nurut setia enggak. Saya berikan satu masukan. Kurang lebih 3-4 bulan belakangan ini. Setiap jam 1 sampai jam 2 malam. Padahal saya tuh kalau tidur enggak pernah tidur sore. Saya tuh tidur mesti jam 11, setengah 12. Pokoknya malam. Jam 1 dia bangunkan. Bangun anakku. Tuhan cuma suruh apa? Baca firman, doa. Setelah saya membaca firman, doa, Tuhan ngomong tidur. Bapak Ibu tahu. Esok paginya waktu saya sudah selesai semua, saya baca catatan yang saya dapat melalui apa yang Tuhan wahyukan. Di setiap ucapan yang dia sampaikan, saya kaget Bapak Ibu.
Selalu dia berikan tema firman Tuhan yang memberikan kehidupan kepada setiap orang kemanapun Tuhan izinkan saya melayani. Saya ngomong, memang engkau luar biasa. Engkau memang adalah sumber kehidupan. Engkau adalah sumber terang. Amin. Jadi bukan kalau ada masalah kita lari. Tidak harus. Kita pikir lari, saya sekali lagi. Kita pikir meninggalkan persoalan masalah yang ada akan selesai. Tidak. Masalah ada di mana-mana. Kita perhatikan ayat 4 dan ke-5. Keduanya mengambil perempuan Moab, yaitu anaknya Kelion dan Mahlon. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Tinggal di Moab 10 tahun. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Lalu matilah juga keduanya. Aduh. Ibu Naomi merasa kehilangan suami. Dan kedua anaknya yang dia dambakan. Tuhan izinkan. Dari 5 ayat ini saya renungkan. Lebih baik kita diam di kaki Tuhan. Di saat ada masalah cerita. Cerita kepada dia yang mendengar. 24 jam dia tidak pernah menutup telinga. 24 jam dia tidak pernah tertidur. Dia mendengar doa jemaatnya. Mari kita perhatikan di kitab Roma pasal 8. Kita akan melihat kemuliaan dan rencana Tuhan dari semua kejadian masalah, persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Dia punya rencana yang dahsyat. Kita lihat, mari kita buka Roma pasal 8. Dari semua kesulitan dan kesusahan yang kita alami, Allah juga izinkan anaknya yang tunggal Yesus alami. Perhatikan. Roma pasal 8 ayat 32. Kita perhatikan. Roma 8 ayat 32. Ia yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya Yesus sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Semua bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Demi kasihnya, demi penyertaannya, demi lawatannya kepada semua jemaat dan anak-anak orang percaya. Dia relakan seolah-olah Allah tidak menyayangkan anaknya. Dia relakan anaknya yang tunggal Yesus mengalami sakit. Orang mikir kalau yang tidak ngerti firman Tuhan, jahat kamu ya Allah. Tidak. Demi manusia. Karena di kitab Kejadian berkata, aku mau menjadikan manusia segambarku. Berarti setelah kita dijadikan, dia tanggung jawab. Tidak membiarkan orang-orang yang dijadikan, orang percaya, semuanya mengalami kesusahan. Tetapi dia kirim putranya. Untuk menjadi korban penebusan. Untuk menjadi pemenang-pemenang bagi semua anak-anaknya yang percaya. Dari situ saya merenungkan. Bahwa Allah kita menjadikan kita. Tidak sembarangan. Seperti maaf. Banyak bapak dan ibu di dunia. Yang meninggalkan anaknya di pinggir jalan tanpa tanggung jawab. Dia bukan yang demikian. Kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, harusnya kita selalu bersyukur. Setia di dalam keadaan yang sulit, setia tidak hanya di waktu diberkati. Kalau kita setia waktu berkati itu biasa. Tetapi Tuhan akan melihat engkau. Di dalam keadaan sulit, engkau tidak meninggalkan dia. Tetapi di dalam keadaan sulit engkau sujud menyembah dan mengagungkan dia. Dari pujian tadi saya perhatikan.
semua pujian yang dinaikkan, semua pengagungan bagi Tuhan. Dan ending akhir tadi saya perhatikan, dialah pemenang. Oh, luar biasa. Dari pujian tadi hati saya sudah menangis senang. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau bukan sembarangan seperti Allah yang banyak disebut manusia di dunia. Tetapi engkau Allah yang beda. Saya ingin sampaikan satu hal. Orang yang meninggalkan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu dengar, berapa waktu yang lalu kita mendengar terjadi gempa di Turki. Betul ya? Korbannya Bapak Ibu tahu bukan hanya puluhan atau berapa. Korban seluruhnya mencapai 398 jiwa. Itu yang tercatat. Belum yang tidak tercatat dan tidak diketemukan di bawah puing kondonium yang runtuh. Belum kita hitung lagi karena tidak disebutkan berapa banyak yang menjadi korban penderitaan akan gempa itu. Yang pincang, yang tangannya putus, yang semuanya fatal. Tidak disebutkan, tapi yang mati kurang lebih 398.000. Saya merenung, kenapa Tuhan kau izinkan mereka mengalami seperti ini? Kita harus ingat, sejarah Alkitab. Turki ini merupakan satu negara awal mula gereja ada. Turki ini merupakan satu negara awal mula pertama orang percaya ada. Maka di kitab perjanjian baru, Tuhan berfirman melalui hambanya Rasul Paulus. Kembalilah ke kasihmu yang mula-mula. Tuhan sudah melalui Rasul, kembalilah. Jangan tinggalkan, jangan lupakan kasihmu yang mula-mula. Ingat jemaat. Kalau engkau tidak meninggalkan, saya baca seterusnya. Engkau akan gampangnya, aku hajar. Waduh, saya merenung ayat itu. Ini penyebabnya. Maka Tuhan mengingatkan kita dengan kejadian di Turki itu. Siap apapun yang kita hadapi. Kalau belakangan ini, kita melihat di satu negara, nggak perlu saya sebut, terjadi pembakaran gereja. Terjadi pembunuhan orang Kristen. Dan bahkan rencana besoknya akan dihancurkan seluruh gereja yang ada. Apakah dengan ini kita akan lari? Kita lari, tidak akan ketemu jalan. Semakin kita lari dan menjauhkan diri dari Allah, celaka. Kenapa saya sampaikan ini dan kenapa Tuhan izinkan? Saya buka kitab Wahyu. Semua harus terjadi. Untuk penggenapan sebagai tanda kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus, saya tidak mau ngomong sebentar dekat, itu keputusan di tangan Allah Bapa. Tetapi yang jelas dengan semua kejadian ini, Tuhan mengajak semua orang percaya. Apapun yang engkau hadapi, sujud menyembah itu paling pas. Dan pasti ada jalan keluar. Karena firman-Nya berkata, di saat engkau menyembah, urapan Roh Kudus turun, menguasai seluruh kehidupan kamu. Belakangan ini, saya ini juga banyak melayani bukan hanya di gereja. Tetapi saya banyak melayani juga para pengusaha yang besar-besar punya pabrik. Beliau berkata apa Bapak Ibu? Punya duit bingung, tidak punya duit bingung. Kenapa? Bapak Ibu tahu. Dia setelah mensuplai barang, setelah pasca COVID-19 kemarin.
Itu dampaknya sampai sekarang masih ada. Mereka yang kolab akhirnya berkepikiran yang tadinya baik jadi jahat. Setelah disuplai barang, beberapa dari anak Tuhan berkata, Pak Hadi dukung saya doa. Uang saya kecantol di sana 200 sekian, sekian ratus, sekian juta. Padahal tadinya mereka ini baik. Hati-hati. Seperti firman Tuhan berkata, menjelang kedatangan Tuhan, zaman ini adalah zaman yang jahat. Saya ngomong sama dia. Dia ngomong sama saya, bagaimana Pak Hadi jalan keluarnya? Satu, senangkan dia. Puji dia. Tambah doamu menyembah dia. Setelah kurang lebih 2,5 bulan, dia ngabari saya. Puji Tuhan Pak Yosua, ada apa-apa. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Saat saya menyembah, memuji, saya tambahkan volume di kakinya. Tuhan kirimkan utang saya yang ditahan, terbayar beri kemuliaan untuk Tuhan. Kembali ke kita Bapak Ibu. Tuhan mengajar kita untuk tidak melihat kenyataan yang ada. Tuhan mengajak kita tetap mengarahkan mata rohani kita, hati kita kepada Yesus. Di saat kita mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan, jalan keluar selalu ada. Amin. Itu yang Tuhan minta. Jadi jangan memikirkan masalahmu. Kalian tahu, waktu Yesus di Taman Getsemani, dia tidak melihat kenyataan yang ada. Dia cuma mengatakan, Bapak kalau kau izinkan, biarlah masalah ini berlalu daripadaku. Tetapi kalau engkau tidak mengendaki, aku mau hadapi. Ini yang Tuhan mau. Akhirnya kita baca lagi di kitab Rum pasalnya yang ke-32. Kita perhatikan. Ayat yang ke-31. Kita perhatikan Bapak Ibu. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jangan kita berdalih dengan Tuhan. Saya selalu menyampaikan kepada semua jemaat, jangan berbantah dengan Tuhan. Harusnya kita memikirkan diri, siapa kita, siapa dia yang mulia. Oh kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya kalau bukan karena anugerah. Bapak Ibu pikir kalau hamba Tuhan tidak ada masalah. Oh masalahnya justru segudang. Saya dihadapkan berapa bulan ini, banyak jemaat dan anggota. Masalah ekonomi, masalah perusahaannya, masalah persoalan keluarga dan lain sebagainya, masalah sakit penyakit yang bertubi-tubi. Saya menghadapi semuanya, saya hadapi. Tetapi saya mengajak mereka, pandang Tuhanmu, akan ada jalan keluar. Ada seorang ibu, ini seorang ibu single parent. Suaminya sudah meninggal dan dia harus meneruskan pekerjaan suaminya yang tadinya dia tidak pernah diajak. Jadi dia buta. Dia mengatakan pada saya harus bagaimana Pak Yosua. Dia nangis waktu ditinggal suaminya. Saya tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Pekerjaan yang unik karena dia ekspor mebel ke luar negeri. Tetapi Tuhan ajaib. Dia tanya persoalannya apa? Dia cerita ini. Tuhan tuh berikan saya hikmat. Oh persoalannya A. Saya temukan kepada orang yang punya bidang ini. Temukan dia mendapat masukan. Berikutnya ini itu sampai ending akhir. Yang tadinya 3-6 bulan dia baru ekspor 1 kontainer. Bapak Ibu tahu. Setelah dia merendahkan diri dan mendengar firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Tiap bulan sekarang dia kirim kontainer yang wajar
24 feet sekali. Untuk akan datang, buyernya yang di Amerika sudah berkata, untuk lain kali jangan satu kontainer. Karena penjualan saya tidak terpenuhi karena barangnya habis. Dia diminta 1 bulan 2 kontainer. Dari 6 bulan menjadi 1 bulan 2 kontainer. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita hanya merenungi nasib yang tidak baik atau kesulitan demi kesulitan, tidak akan menyelesaikan. Tuhan mengajar kita. Hadapi semuanya hanya satu. Arahkan roh jiwa hatimu kepada Allah, maka akan ada jalan Tuhan. Saya waktu melihat, puji Tuhan. Terus yang sakit, waduh, saya menghadapi banyak orang kena sakit kanker. Bapak Ibu, saya renungkan kenapa kanker ini. Kanker ini pertama karena hati yang kepahitan. Kedua, hati yang dendam tidak bisa mengampuni. Di kitab Wahyu saya baca, kalau sampai hati kita ini mengeluarkan air sintus, itu air yang pahit. Itu akan membuat hati kita pahit. Kenapa? Karena kita dendam, tidak bisa mengampuni. Akhirnya air pahit ini merusak hatimu. Kalau hati ini rusak, tidak ada pujian kebebasan. Akhirnya pikiran kacau. Kalau orang yang pikiran kacau, pikirannya jadi banyak. Akhirnya lambung dan ini akhirnya mengganggu ginjal dan lain sebagainya. Akhirnya timbul kanker. Tuhan mau kita selalu diminta, selalu ada pujian. Kudus, kudus Tuhan. Saya tadi waktu menyanyi, hati saya menangis. Memang Engkau kudus Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Jangan membiarkan hatimu pahit. Berkat akan jauh. Saya tidak mau mencerita orang lain yang alami, tetapi saya ambil alih, anggap aja saya. Bapak Ibu tahu, ini rahasia. Bagaimana Bapak Ibu tiap hari diberkati. Bagaimana Bapak Ibu setiap saat mengalami mujizat. Bagaimana supaya kita mengalami satu pelawatan Tuhan. Jaga hatimu. Betul. Kalau hati ini selalu menuduh orang, hati ini menyalahkan orang, hati ini menilai orang tidak semua benar, hanya aku yang benar, celaka. Maka berkat itu akan jauh dari kita. Tuh ini saya buktikan. Tadi saya sudah katakan, saya tidak mengatakan orang yang mengalami, tapi saya ambil itu seolah-olah saya. Kalau hati kita ini pahit, berkat itu menjauh. Kenapa? Karena hatimu dan doamu tidak didengar Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hati kita pahit. Doa tapi hatinya jengkel. Mana bisa didengar. Di zaman yang sulit seperti ini, Tuhan minta kita semua. Hati ini selalu ada damai dan puji. Maka berkat akan turun. Buktikan nanti. Saya dari mimbar ini katakan, kalian akan diberkati. Hanya satu yang kalian seperti daun. Oh, ternyata engkau begitu memperhatikan hidupku. Sampai hari-hari ke depan, engkau sudah tunjukkan keturunan luar biasa. Sampai Salomo, itu Allah yang sudah berjanji. Sampai yang akan datang belum terbukti. Sudah dia berfirman. Kalau dia sudah berfirman, amin enggak? Amin. Kembali ke kita. Kita perhatikan ayat 28. Dari pasal 8 dari Rum. Pasal 28. Pasal 18. Pasal 18 dulu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
semua yang kita alami. Persoalan, masalah, pergumulan. Tuhan berkata, itu proses. Saya ingat kata proses. Sejak saya mengikuti kaum pemuda di gereja saya dulu, dari kaum muda KPK, sampai saya dari remaja, sampai pemuda, sampai saya melayani sebagai diaken dan lain sebagainya, saya perhatikan. Itu semua melalui proses. Kalau Tuhan berikan kita sakit-sakitnya, orang itu jadi sombong. Kenapa? Dia pikir, loh aku hebat. Seketika aku mendapat semuanya. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita diproses melalui satu bentuk. Pembentukan pertama, pembentukan kedua menjadi satu pembentukan yang utuh menurut tangan Allah. Kalau kita dibentuk, diproses melalui tangan Tuhan yang ajaib, kita tidak akan menjadi sombong. Karena kita akan berkata, semua ini karena Tuhan. Betul ya? Maka kalau kita saat ini menghadapi persoalan, ingat, apa yang kita hadapi tidak sebanding di saat kalian diberkati. Di saat kalian nanti kita pulang semua, kita ditempatkan di tempat yang mulia. Kenapa? Saya mendengar orang yang memberi kesaksian waktu dibawa ke surga. Dia melihat lantainya, wah emas, temboknya permata bermacam-macam yang nilainya di bumi ini tidak terkirakan. Semua disediakan untuk orang yang taat. Maka kalau dibanding penderitaan kita saat ini, tidak ada apa-apanya. Ayat berikutnya mari kita lihat ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh, waktu saya merenungkan ayat ini, wah luar biasa Tuhan. Dia mengajak kita untuk selalu menjadi partner kerja Tuhan. Ayat 29, kita akan melihat semakin luar biasa lagi apa yang Allah mau dari hidup kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, yaitu Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sesuai dengan rencana Bapa. Aku jadikan manusia segambar dengan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita ini yang taat, setia, nurut akan firman Tuhan dan melakukannya, kita akan menjadi saudara bungsu Kristus. Amin. Dia saudara sulung kita. Kalau kita menjadi saudara bungsu Kristus, berarti kalian semua adalah anak Allah. Kalau kalian anak Allah, mendapat hak waris. Amin. Hak waris Allah. Oh, tidak terkirakan. Apa yang kamu perlu, Dia beri. Amin. Kita ini mengikut Tuhan tidak hanya semata menantikan berkat. Bayar roh. Seperti yang sudah Kristus bayar demi keselamatan banyak manusia. Dia rela. Yang saya merenung sejenak kata Tuhan di kayu salib. Di saat nyawanya mau melepas dari dirinya. Dia berkata apa? Aku serahkan nyawaku kepada Engkau. Tidak pada yang lain. Jadi kalau kita ini hidup sampai nanti akhir dari keputusan finish yang Tuhan tentukan. Jam sekian. Jangan menoleh ke sana sini. Arahkan roh jiwamu kepada Allah. Supaya Tuhan kirim malaikatnya menjemput kita. Kita ini saudara bungsu Tuhan Yesus. Dia saudara sulung kita. Kalau kita punya saudara sulung yang hebat, apa kita tidak mau taat kepada setiap langkah yang Tuhan Yesus sudah lakukan? Memang semua kembali ke proses setiap orang.
Kalau diproses dia penuh ketaatan. Kalau diproses dia tidak penuh berbantah. Kalau diproses dia tidak banyak berbantah. Saya ingat satu kejadian. Waktu saya awal dipanggil Tuhan melayani. Saya ditemukan oleh seorang hamba Tuhan. Dia seorang nabi dari seorang hamba Tuhan internasional. Saya ditemukan beliau. Tetapi beliau ini mendidik saya seperti saya sampah tidak ada harganya. Saya dijadikan hanya supir. Saya terima. Oh memang harus menjadi kacungnya. Ya saya terima. Pada suatu hari dari perjalanan Surabaya, waktu itu saya tinggal di Surabaya. Dari Surabaya ke Jember Banyuwangi. Sampai di warung, dia mengatakan demikian. Pak Hadi, minggir sebelah kiri. Karena bannya depan kiri kempes. Nah, saya minggir kan, menurut beliau, leader saya. Saya minggir. Setelah saya berhenti, saya diketawain. Kenapa engkau berhenti? Duh, jadi bapak kan ngongkon saya suruh berhenti. Iya, tapi maksudnya bukan itu. Saya dijengkelkan, apa ya, dijungkelkan. Dia ngomong apa? Saya ini berbobot, kamu ndak ada apa-apanya, maka ban kirinya kempes. Ya ilah, itu didikan proses. Saya dikatain gitu, kamu ndak ada apa-apanya, saya ini berbobot, sehingga ban kirinya kempes karena saya duduk di sebelah kiri. Saya ngomong, ya ilah. Oke, saya jalan lagi. Tapi dalam hati saya, puji Tuhan. Dia mengatakan saya tidak ada bobotnya. Memang saya tidak ada bobotnya. Karena saya harus masih belajar dan sekolah. Selain saya dari kacung supirnya 2,5 tahun. Saya dijadikan apa? Hanya cuma nerima dia waktu mengurangi. Tanpa dia orang saya tak urangi supaya tidak beribadah. Tidak lebih. Saya ngomong, puji Tuhan saya menjadi kacungnya Tuhan. Itu proses Bapak Ibu. Wah prosesnya pokoknya selalu kata-kata yang tidak enak. Kamu ini selalu tidak taat tapi untungnya dia kamu masih menurut mau nyutir mobil saya. Waduh, aduh saya selalu ngomong puji Tuhan ada orang yang mau menyadarkan saya. Berapa lama Bapak Ibu? 2,5 tahun saya jadi kacungnya hamba Tuhan ini. Dan saya jadi kacungnya Tuhan. Saya mengucap syukur. Pada suatu hari beliau berkata pada saya, Pak Yosua, Tuhan ngomong, ada apa Pak? Saatnya engkau lepas dari saya. Sudah 2,5 tahun kamu sekolah dengan saya, sekarang kamu lepas. Pulang ke Semarang, jangan kemana-mana. Saya disuruh pulang ke Semarang, tidak boleh kemana-mana. Terus apa Pak? Layani pekerjaan Tuhan di Semarang. Secara manusia saya mikir, siapa yang akan saya layani? Waktu itu Semarang sudah saya tinggalkan 10 tahun. Komunikasi dengan teman dan jemaat yang ada dulu saya kenal, sudah kalah medannya. Tuhan berkata, kamu pulang ke Semarang dan jangan bekerja sekuler. Kembali di dalam pelayanan seperti engkau ikut saya. Bapak Ibu tahu kepulangan saya ke Semarang. Ini saya cerita no. Proses ini perlu untuk kita mengerti. Waktu saya mau pulang cari kontrak. Karena saya tidak punya rumah. Cari kontrak. Orang yang menunjuk yaitu anak saya Samuel di Semarang. Pak banyak Pak kontrakan di sini, di sini, di sini. Oke cari no. Apa yang terjadi? Semua juga proses lagi. Waktu Samuel besoknya datang, tulisan dikontrakkan dicabut semua. Tuhan izinkan dicabut, tidak ada rumah dikontrak. Duh, Pak aneh yo. Kemarin tuh banyak, lah kok ini pelangilang kabeh. Saya merenung ada apa ya Tuhan? Hanya satu yang ada di perumahan di saat ini saya tinggal. Di perumahan Tanah Mas. Hanya satu tok. Yang ada mau dikontrakkan. Tetapi setelah diambil, dikontrak, oke, kita datang ke Semarang, kita tinggal.
6 bulan kemudian, yang punya rumah nemuin istri saya. Ini juga anak Tuhan. Bu, rumah itu mau tak kontrak itu lama sebelum bapak dan ibu datang. Tapi saya punya syarat mengontrakkan rumah. Loh, ini proses untuk saya baru sadar. Saya tidak kontrakkan kepada sembarang orang. Banyak orang yang mau nawar sudah oke ditolak. Latar belakangnya apa? Anaknya berapa? 3. Terus kamu kerjaannya apa? Bukan hamba Tuhan, enggak jadi. Kenapa? Dia ngomong, rumah ini tak kontrake untuk hamba Tuhan yang tidak punya anggota banyak. Anaknya paling enggak sudah hanya 1 yang sudah dewasa supaya rumahnya tidak dicoret-coret. Ngasih syarat. Pas dengan saya. Waktu 6 bulan kemudian saya tinggal, dia cerita sama istri. Puji Tuhan Bu, ternyata bapak sama ibu ini hamba Tuhan. Pas kriteria saya. Yang ikut ibu hanya 1 orang. Pas anaknya sudah dewasa. Supaya temboknya tidak dioret-oret. Semua ada syarat. Hebat ya Tuhan yang ngatur ya. Semua pelang kontrak dihapus. Saya kalau ingat ini, waduh. Dan kedua, waktu saya tanya berapa, sudah ada yang bayari. Kalau kita taat, nurut, Tuhan sediakan. Lu saya ngalami dari 0 lagi ke Semarang. Puji Tuhan, Tuhan himpunkan orang. Pertama saya khotbah. Bapak Ibu tahu saya khotbah di depan 5 orang. Itu tiap hari Selasa saya khotbah hanya 5 orang. Akhirnya Tuhan tambah-tambahkan. Dengan 5 orang saya ngomong, ini tetap jiwanya Tuhan. Proses. Kurang lebih sampai setahun baru ngumpul berapa puji Tuhan sampai hari ini jalan kurang lebih sudah 21 tahun. 20 tahunan. Dan sampai hari ini pun Bapak Ibu tahu saya masih jadi kacungnya Tuhan. Kalau persekutuan mau dimulai, saya mengeluarkan mobil dari sore saya jemputi mereka. Jadi kacungnya jemaat. Kalau hujan mereka tak payungi, saya terocoh basah khotbah di mimbar. Tuhan izinkan sampai hari ini. Tapi puji Tuhan saya tetap sehat. Itu proses Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi persoalan masalah jangan kepingin langsung instan. Instan itu jadinya penyakit. Banyak mie instan tidak harus tiap hari dikonsumsi. Karena banyak bahan pengawetnya. Semua yang instan pasti tidak baik. Bapak Ibu belakangan ini kan dengar dari Departemen Kesehatan. Peningkatan penyakit gula di Indonesia untuk anak-anak balita sampai anak-anak remaja. Berapa banyak Bapak Ibu kalau mau tahu? 70% korban kena gula. Akibat apa? Akibat minuman instan. Maka jangan izinkan anak-anakmu mengkonsumsi dan membeli minuman botolan. Atau yang instan. Itu sangat tidak diinginkan. Akhirnya pemerintah sendiri kewalahan. 70% peningkatan penyakit gula di Indonesia. Padahal, maaf nih saya ngomong. Orang yang kena gula sangat mengerikan. Tetapi saya beri solusi. Ada satu hamba Tuhan dari keluarga papa mama gula. Dia punya saudara, kalau tidak salah saya dengar 5. Semua saudaranya 4 kena gula semua. Tapi waktu dia dipanggil Tuhan untuk melayani hamba Tuhan, dia ngomong, Tuhan, aku beri syarat loh Tuhan. Hamba Tuhan ini ngomong waktu dipanggil. Tuhan, kalau aku ini maaf ya, saya tidak menyinggung ke sana tapi saya ajarkan semua jemaat iman yang dahsyat karena Allah kita dahsyat. Hamba Tuhan ini ngomong, sampai hari ini masih hidup. Dia menyaksikan satu kesaksian saya dengar. Waktu saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Saya ngomong ke Tuhan. Tuhan kamu panggil, oke, tapi syaratnya satu Tuhan. Papa, mama, dan saudaraku semua kena gula. Kalau engkau panggil aku jadi hambanya, aku tidak mau kena gula. Aku harus bebas dari gula. Ini Tuhan.
Karena alasnya apa? Dia ditanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Lah nek saya punya gula dalam keadaan seperti itu, tidak menjadi saksi. Mungkin Tuhan mikir, oh ya benar ya. Bapak Ibu tahu saat ini dia umurnya sudah hampir 70. 68 hampir undi-undi sama saya. Saya sekarang 73. Hamba Tuhan ini satu-satunya anak dari 5 yang tidak pernah gula. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Benar Bapak Ibu. Jadi saya minta kepada setiap orang yang menerima meterai darah Yesus. Minta oleh Tuhan. Tuhan bebaskan aku. Satu lagi saya akan berikan satu masukan. Kurang lebih 2,5 tahun ini, kurang lebih ini sudah berjalan 3 bulan, saya sudah sembuh. 2,5 tahun yang lalu saya ini kena mah yang namanya GERD. GERD itu mah yang dari leher sini sampai ke saluran ke lambung, itu saya punya iritasi, luka yang parah. 2,5 tahun saya mengalami satu hal yang sangat mengerikan dan mengerikan. Setiap saya melayani dimanapun, setiap saat setelah saya melayani dimanapun, kalau saya diberi makan, hati saya itu deg-degan Bapak Ibu kalau mau. Hati saya ini takut. Kenapa? Saya ini punya GERD. GERD ini ternyata sangat fatal, bisa mengakibatkan banyak yang sudah meninggal. Baru makan 3-4 sendok, maaf. Terjadi satu hal yang sangat mengerikan. Saya tumpah semua keluar. Maaf. Ini saya alami 2,5 tahun, Bu Adi sebagai saksi. Waduh, setiap saat melayani di mana saya diajak makan tuh saya takutnya minta ampun kalau mau makan. Mendadak langsung tumpah keluar semua. Lah setelah saya tumpah, Tuhan izinkan saya jeda waktu 2-3 jam Pak, saya baru bisa ngomong, saya baru bisa minum seteguk air dan bisa makan. Itu pun baru 3-4 sendok. Saya minta Tuhan, Tuhan kalau Engkau jadikan dan izinkan saya seperti ini tidak menjadi kesaksian. Aku minta Tuhan Kau sembuhkan, saya minta selama 2,5 tahun. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, bulan Januari saya pulang pelayanan dari Surabaya ke Semarang. Kita ketemu dengan seorang anggota persekutuan doa. Ibu ini pesen Omega yang punyanya Sekualin Pera-Pera. Nah, waktu kita mengirim, salesnya datang kepada Bu Adi, Bu ini tak kasih sampel. Ini jawaban dari Tuhan untuk saya pribadi, khususnya waktu itu. Saya kasih sampel madu ini untuk lambung yang disebut GERD, yaitu yang tumpah. Saya cuma di dalam hati, Tuhan terima kasih kalau ini memang jalan jawabanmu dari doa saya. 2,5 tahun. Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan nyatakan. Itu minumnya di waktu malam mau tidur, sama pagi di waktu bangun pagi. Saya minum baru 3 hari berarti 6 sendok. Saya rasakan aneh. Lambung saya ini bisa menerima semua makanan yang saya makan, tidak mengalami lagi seperti yang biasanya. Saya ngomong terima kasih. Ada waktunya Tuhan. Maka saya minta semua jemaat di tempat ini. Kalian harus minta sehat. Kalau kita tidak sehat, amin ya. Kalau kita tidak sehat, tidak bisa melayani Tuhan. Tidak bisa menyembah. Tidak bisa datang doa malam. Waktu saya menerima itu, saya nangis mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan kau sembuh. Padahal saya cuma dikasih sampel yang sedikit, hanya berapa 60 cc. Saya minum, aduh terima kasih Tuhan. Tapi salesnya ngomong, Pak, nanti kalau sudah sembuh, Bapak tidak perlu harus minum 2 kali. Minum aja waktu pagi atau waktu mau tidur aja. Supaya menerapi sampai lambungnya sehat seperti
Tuhan jadikan yang baru. Saya ngomong terima kasih. Semua bisa diminta. Kenapa? Karena kalian adalah mata kekasih Tuhan. Dia sanggup memberi yang tidak bisa kita dapat, tapi dia bisa memberi. Mari kita lanjutkan lagi. Ayat 30. Ini satu hal yang luar biasa rencana Tuhan untuk jemaatnya. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Wah, saya waktu mendapatkan ayat ini. Terima kasih. Kalian semua yang dipanggil, untuk apa? Untuk dibenarkan. Melalui proses firman Tuhan. Setelah kalian dibenarkan, Tuhan tidak menggeletak kalian begitu dok. Kalian akan dimuliakan. Diberi job untuk melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan berarti kalian melakukan pekerjaan. Orang yang melakukan pekerjaan karena kalian dimuliakan di hadapan Allah. Waktu saya merenungkan ayat ini, engkau memang luar biasa Tuhan. Engkau tidak hanya menjadikan manusia segambarmu, tetapi engkau mempunyai proses yang supaya semua orang segambar dan menjadi seperti engkau. Karena Yesus pernah berkata apa? Kalian akan mengerjakan lebih dahsyat daripada yang pernah aku kerjakan. Benar ya? Kalian diberi otoritas oleh Tuhan Yesus. Apa yang sudah Yesus lakukan, kalian akan mengerjakan lebih dahsyat daripada yang Tuhan. Itu ucapan Tuhan Yesus. Berarti kita luar biasa. Ayat berikutnya. Ayat 33. B dari kata Allah. Allah yang membenarkan mereka, yaitu kita semua. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 33a. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau kalian yang sudah dibenarkan, tidak ada kuasa di kolong langit ini. Sekarang sampai nanti kedatangan Tuhan kedua kali. Tidak ada kuasa yang sanggup menghukum kalian. Kalian tidak bisa dituduh lagi oleh iblis. Tidak ada yang bisa menghukum kalian. Tidak ada yang bisa menggugat lagi. Waktu saya merenungkan ayat-ayat ini, memang luar biasa. Pekerjaannya hebat. Pekerjaannya bukan ecek-ecek seperti orang di luar sana ngomong. Pekerjaannya sangat akurat dan detail. Fase demi fase, langkah demi langkah. Itu pekerjaan tangan Tuhan. Ayat berikutnya. Mari kita perhatikan, hampir selesai 5 ayat lagi. 34. Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Maka tadi dikatakan, tidak ada yang bisa menggugat kita. Tidak ada yang bisa menghukum kita. Karena pembela kita bukan advokat di dunia. Pembela kita adalah Yesus Sang Juru Selamat Putra Allah. Status kita ini tinggi seperti rencana Bapa. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak ada. Kita harus semua jawab. Tidak ada. Amin. Amin. Dia menjadi pembela. Pembela yang 24 jam tidak pernah terlelap. Dia yang mendengar doamu. Setiap permohonanmu didengar oleh telinga Tuhan. Dan ditaruh tangannya
supaya segera menolong. Kita punya Allah ini, saya ngomong, engkau memang luar biasa Bapak. Berapa banyak pandemi, saudara seiman, saudara sepelayanan, kerabat yang dipanggil pulang. Jutaan. Saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan karena saya banyak melayani gereja-gereja dan persekutuan. Satu gereja ada yang kehilangan 10 orang. Saya cuma ngelus dodo. Puji Tuhan kita masih ada. Loh, kita ini harus bersyukur Bapak Ibu. Kita diizinkan masih ada sampai hari karena anugerah dan kasih-Nya kepada kalian semua. Dan Dia tidak hanya melindungi, Dia pembelamu yang akan memelihara hidupmu. Tadi sudah dikatakan kelaparan, penindasan, kesesakan, apakah bisa memisahkan kita? Tidak, karena Dia membela kita. Dia mengcover kita. Seperti bangsa Israel waktu menyeberangi Laut Tebrau. Dia buat kaca pelindung dari air itu sendiri. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah Laut Tebrau yang kering. Itu kasih-Nya. Jangan kita ini melihat persoalan kita sendiri. Kita harus belajar melihat kemuliaan dan kebesaran dan anugerah-Nya dan kuasa-Nya yang dahsyat. Karena Dia adalah pembelamu. Dia adalah juru selamatmu. Kata juru selamat. Saya dulu ingat tetangga saya ini Pak yang sering memakamkan orang. Juru selamat itu juru kuncinya. Yang memegang kehidupan kita yaitu Yesus. Bukan juru kunci dunia. Juru kunci kita ini hebat. Maut aja dikalahkan, apalagi persoalan masalah kecil. Amin. Tidak usah takut. Apapun kata orang. Apa yang akan terjadi dengan dunia. Terakhir saya akan satu katakan. Di saat nanti. Sebelum aniaya ini menimpa dunia. Tuhan janjikan satu kata, rapture. Berarti sebelum kita mengalami aniaya kepada setiap kita yang berkenan garis bawahi, yang setia garis bawahi, yang taat garis bawahi, yang melakukan firman Tuhan garis bawahi, kalian akan diangkat lebih dulu. Amin. Itu Allah kita. Pembelaan dan kasih-Nya sangat dalam dan luar biasa. Ayat 37. Kita tinggal 3 ayat lagi. Mari kita baca ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Minta dengan hormat semua jemaat berdiri, nyanyikan lagu ini dengan penuh percaya dan amin. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga
kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku yang gunung batuku. Dari awal. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Amin. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Amin. Aku percaya akan Dia tanduk keselamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Saya minta semua jemaat nyanyi dan song leader. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan gunung batu kami. Amin, amin. Ya Tuhan, Engkaulah kota benteng perlindungan. Penolong yang ajaib, yang tidak pernah terlelap. Allahku dan gunung batuku. Lindungi semua jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh ada di dalam gunung batu-Mu yang dahsyat. Mereka mengalami perlindungan dari Engkau. Mereka mengalami pemeliharaan dari Engkau. Sertai dan gandeng semua jemaat-Mu ini. Seberapa besar yang diperlukan oleh jemaat-Mu, Engkau berkati mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Betul Tuhan, Engkaulah perisai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang hadir. Sekalipun yang ikut streaming di rumah. Jamah mereka semua. Biarlah melalui proses-Mu yang sangat luar biasa. Ending akhir. Semua jemaat-Mu mengalami lawatan-Mu. Semua jemaat-Mu menjadikan Engkau sebagai batu pelindung dan perisai dalam hidup mereka. Jadikanlah mereka menjadi pribadi yang selalu Engkau bela. Apa yang terjadi dengan dunia ini, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu.
Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau memang Allah yang ajaib. Engkau memang Allah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Tidak ada nama lain selain Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi jemaat-Mu dan gereja-Mu. Kami juga percaya Engkau memberkati negara dan bangsa kami Indonesia. Pulihkan dari semua pasca COVID. Bangkitkan ekonomi. Pulihkan keuangan negara. Berkati Bapak Presiden Jokowi bersama wakil dan para menterinya. Sehingga mereka boleh akan melihat bahwa Engkau ikut campur di dalam negara ini. Sehingga negara kami Indonesia yang kami cintai, Engkau lawat. Engkau berikan ketenangan, damai sejahtera, dan kesatuan dari seluruh rakyat dan bangsa ini. Berkati Indonesia, supaya gereja-Mu juga akan berjalan terus, dan jemaat-Mu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapak. Firman-Mu telah hamba sampaikan. Hamba mohon, biarlah Engkau Roh Kudus terus Engkau berbicara. Berkati Indonesia, berkati gereja-Mu, berkati juga gereja ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala dan semua staf dan semua majelis dan semua pelayan dan seluruh jemaat yang ada. Terima kasih ya Bapak. Kami tidak lupa, kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati sekali lagi katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, firman-Nya sungguh luar biasa. Ya, sebagai peringatan kepada setiap kita anak-anaknya. Ya, untuk kita tetap setia, untuk kita tetap tekun, untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Amin. Jangan lari dari Tuhan, jangan lari dari tanggung jawab. Iya. Hadapi bersama dengan Tuhan. Jadi kisahnya diawali dengan kisahnya Ruth tadi, Naomi, ya, dan diakhiri dengan tadi kalau orang yang setia di dalam Roma 8 tadi dijabarkan Tuhan itu menjadi pembela. Tuhan tidak membiarkan kita. Amin. Ada syaratnya saudaraku, ya. Asal kita tetap di jalannya Tuhan, asal kita tetap taat, setia, tekun sama Tuhan. Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong. Amin. Saudara percaya? Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, Tuhan itu pasti bela. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan proses itu terjadi di dalam hidup kita, biarlah kita tetap bertahan. Amin. Ya, pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri, kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu.
kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan biarlah pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan firman yang telah ditaburkan, yang kami dengar, kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami boleh mengerti dan kami boleh merenungkan. Dan kami pulang, kami melakukan firman itu di dalam hidup kami. Apapun yang ada di dalam kehidupan kami yang terjadi Tuhan, pergumulan-pergumulan kami tidak sendiri. Kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Kalau kemarin Tuhan menolong, hari ini dan besok pun Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, asalkan kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, yaitu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Bapak Pendeta Hadi Yosua, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, panjang umur. Kalau besok akan kembali pulang ke Semarang, Tuhan tolong menyertai perjalanannya, memberikan kekuatan Tuhan sampai di Semarang dengan selamat sejahtera. Dan kami semuanya, tim multimedia semuanya Tuhan, tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Maka semua beban hidup kami Tuhan, Engkau Tuhan sudah melepaskannya. Engkau sudah memberikan jaminan, kemenangan itu Tuhan berikan kepada kami dan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan, kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, juga kami ke rumah tangga kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu tetap ada di dalam setiap kami Tuhan. Tuhan, sampai di rumah dengan selamat sejahtera dan pertemukan Tuhan kami minggu depan, kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini minggu terakhir di bulan Maret. Kami bersyukur Tuhan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, Tuhan, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, Tuhan sudah memelihara kami. Sampai saat ini bagaimana keadaan kami Tuhan, Tuhan, semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih-Mu, kasih setiamu, rahmat anugerahmu, kebaikanmu yang Tuhan sudah curahkan di dalam hidup kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ada anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Maret ini. Tuhan, buat Bapak Ibu Santoso, buat Bapak Markus Selulin, Ibu Ngateni, Ibu Marta, Bapak Jingsyong, Ibu Erlin, Ibu Steni Tuhan. Tuhan, dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan mereka juga hikmat, kekuatan, kesehatan. Dan Tuhan semakin mereka lebih lagi melekat cinta kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan yang berulang tahun pernikahan Tuhan, anniversary Tuhan, buat Bapak Ibu Lekumala Tuhan dan Bapak Ibu Tony Tuhan. Tuhan, Engkau perbarui air anggur di dalam pernikahan mereka. Semakin hari semakin manis, semakin hidup berbahagia Tuhan. Semakin lagi cinta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu ini. Bahkan mungkin ada yang lain yang saya hamba-Mu tidak tahu. Tuhan, Engkau pun juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, angkatlah wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan, puji Tuhan, silakan duduk kita dengar pengumuman.